Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Pemirsa keluarga besar Ma'arif Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung 10 hari yang ketiga bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalankan amaliyah selama bulan suci Ramadan dan beserta dengan fadilah dan keutamaan-keutamaan lainnya. Semoga amal kita di tahun ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan Allah tetap akan memberi nikmat kepada orang-orang atau kepada hamba meskipun hamba itu berdosa atau memiliki dosa. An Sa'id ibni Hilal rahimahu ta'ala, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah ta'ala, annal abda idza adnaba mannallahu ta'ala alaihi bi arba'i hisolin. Dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah ta'ala, sesungguhnya hamba idza adnaba, ketika berdosa, artinya soro dza dzambin, ketika dia melakukan dosa, ketika seorang hamba melakukan kesalahan, ketika seorang hamba bermaksiat dan lain sebagainya, mannallahu ta'ala, Allah tetap akan memberi nikmat alaihi, kepada hamba itu, bi arba'i hisolin, dengan 4 perkara. Meskipun hamba itu berdosa atau memiliki dosa atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain apabila kita melakukan dosa kepada Allah, itu Allah tidak akan memutus nikmatnya kepada kita. Maka inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu kemudian nikmat Allah yang kemudian diberikan di alam dunia ini, di alam semesta ini. Kemudian nikmat atau Rahimnya Allah kemudian akan diberikan kepada orang-orang khusus yang akan disampaikan di hari akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lalu apa nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba meskipun hamba itu berdosa? La yahjubu anhu rizqo. La yahjubu anhu rizqo. Yang pertama, Allah tidak akan menghalangi kepada orang itu
anhu kepada hamba yang berdosa tadi, ar-rizqa, rizkinya. Jadi meskipun kita bermaksiat kepada Allah, Allah tidak menutup jalan rezeki kita. Nah, inilah pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi meskipun kita banyak dosa, rezeki Allah tetap mengalir kepada kita. Pemberian-pemberian Allah tetap mengalir kepada keluarga kita. Pemberian-pemberian Allah, kesehatan, kenikmatan, dan semuanya, wabil khusus yang kemudian bersifat materi. Kita melaksanakan kemaksiatan misalnya, Allah tidak mengurangi uang kita misalnya. Nah, inilah nikmat yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian diberikan kepada mereka yang tidak menyembah Allah sekalipun. Kadang kita merasa menjadi orang-orang yang kalah atau merasa kurang. Kenapa ada orang yang tidak pernah sujud kepada Allah tapi hartanya melimpah? Tetapi sementara diri kita yang insya Allah terus berdoa, terus beribadah kepada Allah, tetapi kok biasa-biasa saja. Nah, disinilah kita temukan bahwa rahman Allah tidak terbatas kepada siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita tidak perlu merasa berkecil hati. Kita tidak perlu merasa apalagi sampai iri dengki. Karena rezeki itu sudah dibagikan oleh Allah sesuai dengan porsinya masing-masing, baik kepada orang yang beriman, orang yang tidak beriman, atau orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Pemirsa, kemudian yang kedua, wala yahjubu anhus sihata. Wala yahjubu, dan tidak menghalang-halangi Allah itu anhu kepada abd atau kepada orang yang bermaksiat tadi, atau orang hamba yang berdosa tadi, asihata, kesehatan. Jadi Allah tidak menutup atau tidak menghalang-halangi atau tidak mengurangi kepada hamba yang berdosa tadi itu, atau kepada kita yang berdosa, tentang kesehatannya. Jadi meskipun kita berbuat maksiat, meskipun kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang rajin sujud, ada orang yang rajin ibadah, kok diberi penyakit, diberi sakit oleh Allah misalnya. Tapi kok ada orang yang biasa-biasa saja nampaknya begitu, atau terlihat memang ya tidak menyembah Allah dan seterusnya, tetapi kok kemudian dia tidak pernah sakit, dia tetap sehat bugar dan seterusnya. Terkadang sempat kita kemudian berpikir bahwa Allah itu tidak adil, seolah-olah kenapa kita yang rajin beribadah diberi cobaan yang begitu dahsyat, diberi sakit yang begitu keras misalnya. Tetapi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah justru sebaliknya, dia bisa senang, dia gembira, dia tidak merasakan sakit, dia tidak diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sudah ditegaskan bahwa meskipun orang ataupun hamba itu bermaksiat, rahman Allah akan terus mengalir, yang kalau dalam kajian kitab Nasoil Ibad ini yang kedua adalah tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, wala yudhiru alaihi adzamba. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, Allah tidak mempublikasikan atau Allah tidak melahirkan, Allah tidak menampakkan alaihi kepada
hamba yang berdosa tadi itu apanya? Adzamba, dosanya. Berbeda dengan sekarang, ada orang salah status, salah ngomong, salah ucap, salah komentar, itu kemudian dibully kemana-mana. Sebagaimana pepatah mengatakan, setitik nila merusak susu sebelanga misalnya. Artinya apa? Kesalahan secuil yang dilakukan oleh seseorang lalu kemudian dipublikasikan oleh kita, oleh masyarakat, oleh netizen kalau dalam konteks sekarang. Jadi kesalahan-kesalahan itu kemudian apalagi di era media sosial sekarang, dipublikasikan kemana-mana, disiarkan kemana-mana gitu, kejelekan, keburukan seseorang, dosa orang, kekhilafan seseorang. Akan tetapi berbeda dengan Allah, meskipun hamba itu salah, meskipun hamba itu bermaksiat, meskipun hamba itu berdosa kepada Allah, Allah tetap tidak melahirkan atau tidak mempublikasikan dosa-dosanya itu. Allah tetap menutup. La yudhiru. Allah tidak mendemonstrasikan, Allah tidak mempublikasikan, Allah tidak melahirkan kepada hamba yang berdosa itu dosa-dosanya. Kita bisa merefleksikan betapa Allah menyembunyikan aib kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai makhluknya, kita juga menutup aib orang lain, menutup aib saudara kita, ya, sehingga kemudian tidaklah perlu misalnya harus menyampaikan kesalahan, dosa-dosa. Sebagaimana Allah juga menutup dosa-dosa ataupun menghalang-halangi ataupun kemudian Allah menyembunyikan dosa-dosa hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan. Wala yu'aqibuhu, dan tidak mengazab atau menyiksa ya, hu kepada hamba yang berdosa tadi itu ajilan, di dalam masa seketika itu. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia, yang keempat ini menarik, bahwa Allah kemudian tidak langsung menyiksa kepada hamba-hamba yang berdosa, hamba-hamba yang bermaksiat. Kita tahu sejarah panjang masa lalu umat-umat terdahulu. Sebut saja misalnya umat Nabi Musa. Bagaimana umat Nabi Musa ketika salah, dia langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain misalnya Nabi Adam alaihissalam, ketika dia berbuat kesalahan, maka diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW atau kita yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat. Artinya Allah tidak saat itu pula memberikan siksanya, memberikan azabnya kepada kita yang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur meskipun kita memiliki banyak dosa, tetapi kita diberikan 4 kemurahan, diberikan 4 nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah nikmat rizki, kemudian yang kedua nikmat sehat, dan yang ketiga Allah menutup dosa-dosa kita atau Allah tidak mempublikasikan dosa kesalahan kita. Kemudian yang keempat, Allah tidak langsung memberi azab kepada kita ketika kita melakukan dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.